Sesuai janji saya di episode sebelumnya, saya akan spill perjalanan super ekstrim ke lokasi ini. Perjalanannya melewati lembah, leuweung geledegan alias hutan belantara, hingga melewati jalanan licin yang super berbahaya. Tonton sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Selamat datang di By Trip Explore. Kali ini saya berada di sebuah perkebunan teh Sukanagara ya. Kalian yang sering bolak-balik ke Cianjur Selatan pasti tahu ya kebun teh ini. Sekarang saya berencana ingin mengunjungi sebuah bangunan yang sangat unik ya. Sebuah menara dan skywalk yang ada di perkebunan teh. Bangunan ini tersembunyi ya, dan menjadi sebuah hidden gem di Cianjur Selatan ini. Ikuti terus petualangan saya dan jangan lupa dukungan juga subscribe kawan. Perjalanan kita dimulai dari Kecamatan Campaka. Di sini jalannya super mulus ya, benar-benar memanjakan. Apalagi kalian yang suka touring jauh-jauh bisa sih ke sini ya. Soalnya daerah Campaka jalannya sudah lumayan bagus ya. Di perjalanan kalian akan disuguhkan oleh pemandangan yang begitu aduhai syahdunya ya. Di kiri kanan jalan kalian akan melihat pepohonan yang hijau yang membuat siapapun yang melewati ke sini akan merasa tenang dan tentram ya. Daerah sini memang terkenal dengan kawasan hijau ya, karena di sini ada sebuah perkebunan teh ya. Di sini saya skip videonya ya, biar kalian tidak bosan. Oh iya, sedikit informasi, lokasi yang akan kita tuju itu adalah sebuah bangunan unik yang berada di tengah-tengah perkebunan teh. Bangunan ini mirip sebuah menara ya, karena memang memiliki 3 lantai dan terbuat dari kayu. Ditambah ada sebuah skywalk atau jembatan yang bahannya juga sama terbuat dari kayu. Yang membuat bangunan ini unik karena lokasinya berada di tengah-tengah perkebunan teh, sehingga view-nya benar-benar indah sejauh mata memandang. Selain itu, belum banyak orang juga yang tahu lokasi bangunan unik ini. Ketika saya mencari Google Maps sangat sulit sekali karena saya pun belum begitu tahu namanya. Tapi setelah saya cari-cari akhirnya ketemu juga ya. Di Google Maps bangunan ini dinamakan Rumah Seng Sukanagara, karena memang lokasinya berada di Kecamatan Sukanagara. Mengapa disebut Rumah Seng? Itulah yang membuat saya penasaran dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke lokasi tersebut. Daerah Campaka, Sukanagara dan wilayah sekitar sini memang dikaruniai pemandangan yang begitu indah. Banyaknya pegunungan, lembah, dan perkebunan teh membuat siapapun yang melewati kawasan ini begitu merasa tenang dan tentram ya. Lihat kawan, jalanannya juga banyak kelokan ya, seperti trek balap. Kalian yang hobi sunmori ya, alias Sunday morning, atau melakukan perjalanan bersama kawan-kawan, boleh mencoba kesini karena memang jalanannya begitu menantang dan di kiri kanan jalan penuh dengan pepohonan sehingga membuat perjalanannya begitu syahdu. Saya melakukan perjalanan berangkat sekitar jam setengah 11 siang, makanya cuacanya begitu cerah karena matahari lagi terik-teriknya.
Seperti yang kalian lihat, di kiri kanan jalan banyak pepohonan ya. Di depan juga ada sebuah warung ya. Kalian yang ingin beristirahat sejenak bisa mampir dulu ke sana. Nah, di sebelah kanan ada sebuah perkebunan teh milik PTPN 8. Nah, sebentar lagi kita akan disambut oleh gapura perbatasan kecamatan ya. Ini perbatasan kecamatan Campaka. Kalau ke sebelah kanan itu ke perkebunan teh juga sama. Akhirnya kita sampai di kecamatan Sukanegara. Di sini pemandangannya lebih menakjubkan karena di sebelah kanan ada perkebunan teh yang begitu hijau. Kalian bisa mampir dulu ke perkebunan teh itu. Caranya, sebelum gapura yang barusan kalian bisa belok kanan ya. Di sana kalian bisa ngaso atau istilahnya nongkrong sejenak menikmati udara sejuk dan pemandangan perkebunan tehnya. Ketika melewati jalanan ini memang benar-benar berbeda dibanding jalanan sebelumnya, karena di sini sejauh mata memandang perkebunan teh dan banyak pohon pinus ya di sepanjang perjalanan, sehingga membuat saya benar-benar menikmati perjalanan kali ini. Sekadar informasi, nanti di depan kita belok kanan ya, lewat sebuah pangkalan ojek. Di sini saya lewat jalur alternatif menuju ke lokasi akan kita tuju. Nah, di sini kita belok kanan ya, lurus terus. Kalau belok kiri arah ke alun-alun Sukanegara. Nah, kita ambil lurus saja di sini. Jalannya cukup mulus ya, padahal ini wilayahnya ke pedalaman. Kiri kanan jalan pemandangannya benar-benar hijau, banyak pepohonan dan perkebunan teh juga di sini. Sampai sini jalannya masih aman ya, belum terlihat jalanan jeleknya. Saya jujur baru pertama kali ke sini, tahunya dari petunjuk Google Maps. Waktu itu saya cari jalan alternatif menuju rumah saya Sukanegara itu, tapi waktu saya pakai jalur yang umum ternyata jalannya sedang diperbaiki ya, sehingga saya harus putar balik. Makanya dari itu saya coba-coba cari di Google Maps dan dapat petunjuk arahnya ke sini, tapi tidak menyangka ya jalanannya begitu indah, banyak perkebunan tehnya juga sepanjang perjalanan. Benar-benar syahdu. Mungkin kalian juga baru tahu ya, kalau di sini jalannya cukup bagus, padahal ini udah masuk ke wilayah hutan belantara ya. Seperti yang kalian lihat, kiri kanan kita banyak perkebunan teh dan pepohonan. Kalian yang ingin refreshing ke tempat alam bisa mencoba ke sini ya, karena gratis juga gitu, kalau cuma sekadar lewat ya. Jalan-jalan memakai kendaraan bermotor lewat di perkebunan teh seperti ini memang sedikit bisa merefresh pikiran kita agar lebih tenang ya. Nah, di sini kita belok kiri ya ke atas sesuai petunjuk di Google Maps.
Jangan sampai salah belok, karena kalau sampai salah belok bisa balik lagi atau bahkan tersesat ya sampai jauh. Nah, jalanannya sudah mulai jelek ya di sini. Jalanan banyak pasir, batuan kecil kerikil gitu. Kalian mesti lebih hati-hati, apalagi kalau pakai sepeda motor bannya sudah gundul, sudah tipis, harus lebih pelan ya, karena bisa mengakibatkan licin. Ini saya siang hari kesininya udah lumayan mengkhawatirkan, takut kepleset, apalagi ketika hujan lewat sini. Kebayang licinnya ya seperti apa. Di sini kita lurus terus saja, karena nanti di depan ada pertigaan lagi ya. Untuk sementara kita lurus terus sambil menikmati perjalanan ini. Dan tetap hati-hati, jaga keselamatan, karena memang jalanannya begitu sepi. Nah, sudah mulai nih jalannya kelihatan kecoklatan karena banyak tanah ya, bercampur debu. Disarankan pakai masker ya kalau lewat sini, karena pasti bakal banyak debunya, tanah merah juga gitu. Ini bekas hujan, tidak agak licin ya. Nah, lihat jalanannya penuh dengan bekas tanah merah ya, tambah bekas hujan nih. Ini juga kelihatan banget bekas hujannya, agak licin. Lihat kawan, jalannya benar-benar menantang, ekstrim sekali, sudah benar-benar jelek. Kalian yang berniat ingin kesini disarankan pakai motor trail ya. Kalau pakai motor biasa kayaknya agak sedikit sulit, dan kasihan juga ke sepeda motornya sih, bisa cepat masuk bengkel kalau sering lewat jalan seperti ini. Tidak terbayangkan kalau lewat jalan seperti ini malam hari, benar-benar ngeri, karena memang jalan di sini sepi sekali kawan. Padahal saya kesininya siang hari ya, tapi memang benar-benar sepi. Sudah masuk ke wilayah pedalaman. Kalian harus menyiapkan fisik yang kuat ya ketika lewat jalanan seperti ini, karena saya sendiri merasakan pegal-pegal ya, apalagi di punggung dan bagian pantat benar-benar pegal sekali, serius. Lihat noh, jalannya juga, waduh, benar-benar ya perjalanan yang super dan menantang, tapi di situ letak keseruannya. Apalagi orang di sini ya, kebayang melakukan perjalanan setiap hari lewat jalan seperti ini, ya kebayang. Sebelumnya saya lihat jalanannya dulu licin, tanah merah, banyak debunya juga. Salut saya sama warga di sini, bisa bertahan hidup ya, menjalani kehidupannya dengan kondisi jalan yang seperti ini. Semoga saja kedepannya jalannya diperbaiki oleh pemerintah setempat. Nah, kan lumayan panjang jalan jeleknya. Awalnya aja sih yang bagus tadi, pas di pertigaan kesini-sininya malah
makin hancur. Tapi meskipun begitu, saya benar-benar menikmati suasana yang begitu tenang di sini. Memang kalian yang butuh refreshing jauh dari hiruk-pikuk perkotaan bisa mencoba ke tempat-tempat seperti ini, misalkan kalian punya fisik dan mental yang siap, karena memang melewati jalanan seperti ini kita harus benar-benar persiapannya. Ini pun saya kesini pakai motor matic. Nah, di depan ada sebuah pertigaan, kalian belok kiri. Dari sini lurus terus, jalanannya hampir sama seperti yang barusan, walaupun sudah lumayan agak mendingan. Saya pun terkejut kalau di sini masih banyak rumah warga. Ada ini udah masuk ke pelosok ya. Dari sini kalian lurus terus saja. Nah, kalian harus hati-hati kalau lewat jalan tanah merah seperti ini, karena ini pasti akan licin. Waduh, kawan, di depan bekas hujan, banyak jalanan yang lecet dan super licin bekas hujan, makanya banyak tanah seperti itu kalau kena air ya pasti bakal licin. Lihat pemandangan itu begitu indah ya, entah ketinggian berapa ribu meter ini kelihatan pemandangannya, pegunungan yang ada di wilayah Cianjur Selatan ini. Bersambung ya kawan, nanti kita lanjut di part yang kedua. Mogok nih. Lagi nggak ada jalan lagi gimana guys? Nanti kalian lihat saja. Aduh, halangan saya benar-benar menantang adrenalin.